Lo pada yang baru nonton F1 musim ini, terus masih bingung sama jalannya F1 itu gimana? Tenang, video ini buat lo yang masih nol banget sama yang namanya F1. Ya walaupun musim F1 2025 udah jalan beberapa seri sih, tapi gak masalah. Justru ini timing paling pas buat nyemplung ke dunia balap paling prestisius, teknologi paling top of the top, dan tentunya paling banyak drama. This is Formula One. Jadi, apa sih itu Formula One? Formula One atau F1 adalah puncak dari olahraga balap mobil single seater. Mobilnya bisa ngebut sampai 350 km per jam. Tapi bukan cuma soal ngebut. Ini perang strategi, teknologi, dan juga skill pembalap. Setiap musim ada 10 tim dengan 2 pembalap. Mereka bertarung di lebih dari 20 sirkuit di seluruh dunia. Dari jalanan sempit Monaco sampai trek cepat kayak Monza di Italia. Teknologi di F1 itu mutakhir banget bro, dan banyak yang akhirnya masuk ke mobil-mobil biasa. Jadi nonton F1 tuh bukan cuma hiburan, tapi juga ngeliat masa depan otomotif. Siapa yang ngatur F1? F1 itu nggak berdiri sendiri ya. Di balik balapan yang kelihatan glamor, ada struktur resmi yang ngatur semuanya. Ada 3 nama penting, yaitu FIA, FOM, dan Liberty Media. Yang pertama, FIA. FIA ini adalah singkatan dari Federazione Internazionale del Automobile. Ini semacam badan otomotif dunia yang ngatur regulasi dan keselamatan Formula One. Mulai dari desain mobil, aturan balap, penalti, sampai prosedur kalau ada kecelakaan. Semuanya di bawah pengawasan FIA. Bisa dibilang FIA ini wasitnya dan polisi dari Formula One. Kedua, ada FOM alias Formula One Management. Formula One Management ini adalah yang ngurus semua sisi bisnis dan produksi dari Formula One. Jadi kayak event organizer-nya F1 lah. Dia ngatur siaran, sponsor, layout acara, sampai hak siar buat televisi. Nah, FOM ini dikontrol sama perusahaan yang namanya Liberty Media, perusahaan asal Amerika yang ambil alih F1 dari tangan Bernie Ecclestone tahun 2017 lalu. Sejak dipegang oleh Liberty Media, F1 jadi makin modern dan ramah sama penonton, terutama penonton dari internet. Lo tahu serial Drive to Survive di Netflix? Nah, itu adalah salah satu gebrakan Liberty Media semenjak memegang F1. Tim dan pembalap. Setiap musim ada 10 tim. Tiap tim punya 2 pembalap. Di F1 ada nama-nama besar kayak Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, dan tim-tim muda kayak Haas, Stake Sauber F1, ataupun Alpine. Gimana dengan pembalapnya? Pembalap di F1 itu gabungan dari juara dunia legendaris kayak Lewis Hamilton, Max Verstappen, dan Fernando Alonso, sampai rookie muda berbakat yang baru naik dari F2 seperti Kimi Antonelli, Oliver Bearman, ataupun Gabriel Bortoleto. Masing-masing punya gaya balap dan karakternya sendiri, dan fans punya jagoannya masing-masing. Format musim dan sistem poin. Satu musim F1 biasanya punya 20-24 balapan, atau disebut dengan Grand Prix. Tiap balapan itu ngasih poin, dan di akhir musim pembalap dan tim dengan poin terbanyak jadi juara dunia. Jadi, gimana sih cara kerja sistem poin di F1? Setiap kali balapan selesai, 10 pembalap terdepan lah yang akan mendapatkan poin. Poin-poin ini dikumpulin sepanjang musim. Yang paling banyak ngumpulin poin akan jadi juara dunia, baik itu juara dunia pembalap ataupun juara dunia konstruktor. Jadi di F1 tiap posisi itu penting banget. Bahkan 1 poin aja itu bisa jadi penentu yang bisa nentuin segalanya di kejuaraan Formula One. Lalu seperti apa format race weekend di F1?
Di F1 ada dua jenis race weekend, yaitu race weekend biasa dan juga sprint weekend. Race week di F1 biasanya jalan dari Jumat sampai Minggu dan tiap harinya punya sesi penting. Kalau weekend normal, Jumat diisi sama free practice. Jadi di sini tim ngetes mobil, settingan, dan ban. Sabtunya ada kualifikasi buat nentuin posisi start di race hari Minggu. Dan minggunya barulah balapan utama. Tapi kalau lagi sprint weekend, formatnya beda. Jumat langsung ada free practice dan sprint qualifying. Sabtunya digelar sprint race dan mini race berdurasi pendek yang ngasih poin. Lalu Minggu start race utama seperti biasa. Jadi race week di F1 bisa berubah tergantung formatnya. Tapi intinya tiap hari punya peran penting dan semuanya bakal seru buat diikutin. Oke, sekarang kita masuk ke istilah-istilah penting di F1. Biar pas nonton lo nggak cuma bengong, tapi ngerti apa yang lagi terjadi. Yang pertama adalah DRS alias Drag Reduction System. Ini adalah alat buat bantu nyalip. Sayap belakang mobil bisa dibuka di zona tertentu biar mobil jadi bisa ngurangi drag di lurusan. Tapi cuma bisa dipakai kalau lo kurang dari 1 detik dari mobil depan. Timingnya penting banget di sini. Kita lanjut ke pit stop. Disinilah strategi balapan sering berubah. Gak cuma ganti ban, tapi juga main strategi kayak undercut ataupun overcut. Dan pit crew F1 mereka bisa ganti ban cuma dalam waktu 2 detik. Gila. Selanjutnya adalah tire top run atau kompon ban yang dipakai di F1. Di F1 ada 3 tipe ban kering, yaitu soft, cepat tapi juga cepat habis. Lalu medium yang punya performa imbang antara kecepatan sama ketahanan, dan hard adalah ban yang paling tahan lama tapi lebih lambat dari 2 kompon sebelumnya. Tim wajib pakai 2 jenis ban berbeda selama balapan kecuali kalau hujan. Nah, kalau hujan gimana? Disinilah ban basah masuk. Ada 2 jenis ban, yaitu ban intermediate buat trek basah ringan, biasanya pas gerimis atau sisa-sisa hujan, dan full wet kalau trek udah kayak kolam renang nih. Ya walaupun ban full wet ini udah dianaktirikan sih sama F1, soalnya tiap kali udah hujan lebat, race-nya bakal diberhentikan dulu sementara. Kita lanjut ke safety car. Safety car ini akan keluar kalau misalnya ada insiden besar atau kondisi bahaya. Safety car keluar dan semua mobil bakal ngikutin. Ini bisa ngeriset jarak antar pembalap, jadi dramanya bakal makin ketat. Kalau insidennya kecil tapi tetap perlu diintervensi, maka dipakailah VSC alias Virtual Safety Car. Di sini mobil nggak saling ngikutin, tapi harus melambat sesuai delta waktu yang ditentukan. Nah, jadi apa yang bikin F1 seru? F1 itu seru karena banyak layernya. Ada strategi tim, duel antar pembalap, drama di radio, teknologi, dan kadang kontroversi. Di satu sisi, ini kayak balapan, di sisi lain, ini tuh reality show. Setiap race itu unpredictable, tapi ada juga race-race yang mungkin akan membosankan. Tapi lo bisa lihat momen-momen epic kayak hujan yang tiba-tiba, crash yang dramatis, atau strategi gokil yang ngubah hasil akhir dari balapan itu. Kalau begitu, siap buat jadi fans F1? Entah lo suka teknologinya, dramanya, atau sekedar suka suara mobilnya, sekali masuk F1 bakal susah buat keluar. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen pembalap favorit lo siapa, dan share juga ke teman yang baru mau mulai nonton F1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.